Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas dari struktur data, yaitu database mengkategorikan tabel master dan tabel operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang database atau seperti contoh tabel di atas. Nah, dari tabel di atas, maka kami akan menyimpulkan untuk membuat database dan memilih yang masuk di toko yang kami beri nama Toko Harapan. Dengan nama database DB Toko Harapan. Nah, pada database ini kami akan membagi tabel menjadi dua kategori, yaitu tabel master dan juga tabel. Nah, database itu dibagi menjadi dua tabel, yaitu tabel master dan juga tabel operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel master. Yang pertama, penjelasan tentang tabel master. Apa sih tabel master itu? Tabel master yaitu tabel yang mewakili entitas tertentu dan tabel itu berdiri sendiri atau independen. Nah, di mana pada tabel ini yang nantinya akan dilakukan manipulasi data. Tabel master ini yang nantinya akan dilakukan manipulasi data seperti update, insert, dan delete. Pada tabel master ini biasanya sangat jarang sekali dilakukan perubahan. Perubahan itu juga biasa hanya dilakukan dalam beberapa waktu, seperti melakukan perubahan tambahan data barang atau tabel di atas. Kami mengkategorikan tabel master menjadi 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel supplier, dan juga tabel gudang. Setelah pengkategorian dari 3 tabel operasional seperti contoh yang di atas, yaitu database dari Toko Harapan. Di sini kami memilah menjadi 3. Pada tabel barang ada beberapa atribut-atribut, yaitu kode barang, nama barang, stok, satuan, dan juga harga. Dan pada tabel supplier kami memilih beberapa atribut, yaitu ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan juga alamat. Dan tabel yang ketiga yaitu tabel petugas gudang. Di sini juga terdapat beberapa atribut, yaitu ID petugas, nama petugas, nomor telepon, dan juga alamat. Nah, setelah kami melakukan perancangan atau pembuatan tabel master dan sudah memilih atribut-atributnya, maka selanjutnya akan diaplikasikan pada database Toko Harapan. Ada tabel yang pertama yaitu tabel barang. Nah, di sini pengaplikasiannya kita bisa lihat seperti contoh di atas. Pada baris pertama di situ ada kode barang. Nah, ada simbol kunci berwarna kuning, itu memiliki arti primary key atau kunci utama. Apa sih fungsi dari primary key itu atau kunci utama itu? Yaitu untuk membedakan kode barang tersebut agar menjadi unik dan tidak sama seperti yang lain. Jadi untuk memudahkan kita membedakan data atau kode barang yang masuk pada Toko Harapan. Dan selanjutnya pada baris kedua sampai baris kelima yaitu nama barang, stok, harga, dan satuan, itu tidak menggunakan primary key. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada baris yang kedua, di situ ada nama barang, stok, harga, dan juga satuan. Kenapa di situ tidak ada simbol yang berwarna kuning sama seperti baris pertama? Karena nama barang dan stok bisa saja sama atau satuan dan harga. Sedangkan di sini yang membedakan adalah kode barang. Jadi, walaupun nama barang dan stoknya sama, kita masih mempunyai primary key pada baris pertama yang membedakan kode barang tersebut agar tidak tertukar atau tidak tercecer. Nah, begitupun juga pada tabel yang kedua, yaitu tabel supplier. Pada baris pertama, ID supplier juga terdapat primary key, ya, itu untuk membedakan ID dari ID yang lain. Nah, pada baris kedua, nama supplier tidak memiliki primary key karena bisa saja sama, begitu juga dengan nomor telepon dan alamat. Selanjutnya pada tabel ketiga, yaitu tabel petugas. Dan di baris pertama pada tabel petugas juga terdapat primary key karena ID petugas yang dapat membedakan petugas satu dan petugas yang lainnya. Sedangkan nama petugas, nomor telepon, dan alamat bisa saja sama, tetapi karena kita sudah menggunakan primary key pada baris pertama,
Jadi ID setiap petugas itu berbeda-beda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel operasional. Tabel operasional adalah tabel yang mengelola data secara real time atau langsung dan juga bisa berubah kapan saja. Di sini yang tergolong tabel operasional adalah barang masuk dan tabel barang keluar. Contohnya seperti di atas, tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Contoh perancangan tabel barang masuk ada sebagai berikut atributnya. Yang pertama, nomor faktur, tanggal masuk, kode barang, jumlah, harga kemasan, nama supplier, dan petugas gudang. Nah, begitu juga dengan tabel barang keluar, memasukkan dengan beberapa atribut seperti kode barang, jumlah kemasan, terus tanggal keluar, dan ID petugas dan keterangan. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengaplikasikan ke database pada tabel barang masuk. Contohnya seperti no faktur. Ya, pada baris pertama nomor faktur yang terdapat bisa kita lihat pada contoh tabel di atas, terdapat baris pertama nomor faktur yang terdapat kunci berwarna kuning, yaitu primer key. Primer key adalah kunci utama. Pada baris kedua yaitu tanggal masuk yang terdapat pada kunci berwarna abu-abu, yaitu berarti Frogen key yang berarti kunci tamu. Pada baris kedua terdapat kode barang yang berwarna kunci berwarna abu-abu yang berarti foreign key. Pada baris kedua terdapat kode barang yang terdapat kunci berwarna abu-abu yaitu foreign key, yaitu kunci tamu. Pada baris ketiga terdapat kunci abu-abu yang berarti foreign key, tamu, kunci tamu. Pada baris ketiga sampai baris kelima mungkin akan sama pada tanggal masuknya, jumlahnya, dan kemasannya. Yang membedakan pada baris pertama dan kedua adalah kunci primary key, foreign key. Pada baris ke-6 dan ke-7 pada tabel barang masuk itu kuncinya sama. Ya, pada baris ke-6 dan ke-7 pada kode supplier dan kode petugas itu kuncinya berwarna abu-abu yaitu foreign key yang berarti kunci tamu. Pada tabel barang keluar pada baris pertama terdapat ID petugas, simbol kunci berwarna abu-abu yaitu foreign key. Dan pada baris kedua terdapat simbol kunci berwarna abu-abu juga. Pada baris kedua pada tabel barang keluar terdapat baris kedua yaitu kode barang yang terdapat simbol berwarna abu-abu yaitu foreign key. Pada baris ketiga dan kelima juga itu terdapat jumlah, kemasan, tanggal keluar, dan keterangan. Nah, bisa kita lihat pada contoh yang seperti di atas ini, itu adalah contoh relasi atau contoh hubungan antar tabel. Baik, itulah hasil penjelasan dari materi struktur data tentang database, pengkategorian, tabel master, dan tabel operasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.